dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar dengan tema fungsi controller. Berikut videonya. Ya, selamat pagi semua. Kali ini kita mulai meeting membahas soal proyek kemarin. Salah kalian buat minggu lalu. Ayo kita mulai. Tugas dan tanggung jawab controller dalam perusahaan. Tugas dan tanggung jawab seorang controller di dalam perusahaan berskala menengah ke atas sangat penting sekaligus super berat setelah posisi CFO. Bukan hanya bertindak selaku pengukur atau pemeriksa kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang pada akhirnya akan berujung pada persoalan moneter atau laba. Seorang controller juga otak di balik kebijakan-kebijakan moneter, baik finansial maupun operasional. Otak di balik strategi ekspansi atau akuisisi dan merger yang secara ofisial di permukaan biasanya dieksekusi oleh seorang CFO atau CEO. Lebih detailnya, berikut ini adalah 5 peran dan tanggung jawab utama seorang controller. 1. Seperti metode keilmuan lainnya, akuntansi juga memiliki berbagai variasi metode yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengukuran, pencatatan atau pengakuan, dan pelaporan yang variatif juga. Controller juga memilih sekaligus menentukan metode akuntansi yang mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Secara garis besar, metode tersebut dimaksudkan untuk membuat nilai aset, pendapatan, dan laba menjadi lebih tinggi. Sementara biaya dan kewajiban, termasuk kewajiban pajak, menjadi lebih rendah. 2. Monitoring dan audit internal. Sering salah dipersepsikan bahwa aktivitas audit internal hanya sebatas pada pemeriksaan pembukuan semata, memeriksa catatan dan angka-angka saja. Audit internal yang benar adalah memeriksa semua arus proses, memulai dari arus uang, arus barang, arus administrasi di semua bagian dalam perusahaan. 3. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi keuangan. Proses akuntansi keuangan adalah yang terpenting di antara semua proses keuangan. Karena dari proses inilah, pemilik perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan beroperasi efektif atau tidak, apakah perusahaan menghasilkan laba atau malah rugi, termasuk memperoleh gambaran sudah seberapa jauh perusahaan bertumbuh, tepatnya berapa besarnya aset perusahaan setelah beroperasi sekian lama. Hasil dari proses akuntansi keuangan disajikan dalam satu set laporan yang disebut dengan laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan mungkin diterbitkan bulanan, kuartalan, atau tahunan untuk dipergunakan oleh berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan seperti kreditur, pemerintah, investor, dan pemegang saham. 4. Mengawasi proses pelaksanaan akuntansi manajemen. Ada 1001 macam keputusan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan setiap hari untuk mempermudah proses pengambilan keputusan sehari-hari sehubungan dengan berbagai aktivitas. Perusahaan juga membutuhkan informasi mengenai kondisi perusahaan untuk rentang waktu yang lebih singkat. Para manajer memerlukan input informasi dari bagian akuntansi, tepatnya berupa laporan tertentu. Laporan yang disajikan di atas disebut laporan internal manajemen. 5. Mengawasi pelaksanaan perpajakan perusahaan. Peran seorang controller juga bertanggung jawab untuk memastikan laporan pajak dan pembayarannya dilakukan tepat waktu. Di samping itu, controller juga bertanggung jawab untuk memberi masukan kepada CFO dan CEO mengenai strategi dan perencanaan pajak perusahaan. Untuk melaksanakan tugas dan misi penting tersebut, seorang controller biasanya dibantu oleh beberapa tim andalan, yaitu beberapa staf finance, beberapa akuntan pajak, akuntan biaya, dan staf anggaran budgeting.